Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Anissa Rahmawati, perwakilan dari kelompok A1 yang akan menjadi host pada pagi hari ini untuk memenuhi tugas AIK yang bertema dampak perceraian terhadap mental health pada anak. Saat ini kita sudah kedatangan narasumber yang merupakan lulusan S1 Psikologi. Selamat pagi Mas Wahid. Selamat pagi Mbak. Sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber kami pada pagi hari ini. Sebelumnya bagaimana Mas kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kalau gitu sebelum masuk ke tema yang menurut kita pada pagi hari ini seru banget nih untuk dibahas gitu kan. Menurut Mas Wahid sendiri, apa aja sih dampak utama perceraian terhadap anak gitu, terhadap baik secara psikologis ataupun emosionalnya gitu? Ya, baik. Kalau untuk perceraian itu sendiri ya, perceraian itu kan memang karena yang pertama hubungan antara suami istri ya, yang udah retak sehingga menyebabkan perceraian. Nah, terkadang suami sama istri, itu kan, bapak sama ibu itu kan lupa sama anaknya, tidak mengingat gitu. Bahwasanya perceraian mereka itu berdampak banget bagi anaknya. Entah itu dari segi psikologis, sosial, emosional gitu. Sangat berdampak banget. Yang pertama itu adalah dampak dari psikologisnya dari anak itu sendiri. Apalagi ketika anak mulai merasakan itu di bawah umur 13. Jadi belum masuk ke usia remaja dewasa Kalau gitu ya? udah remaja dewasa itu udah terlalu mungkin tidak terlalu Berdampak. Berdampak sih tetap berdampak, cuman memang mungkin mereka sudah berpikir logis. Nah, Okay. tapi kalau anak untuk 13 ke bawah itu kan mereka belum bisa berpikir logis, tapi mereka merasakan. Mereka merasakan apa yang terjadi. Loh, selama ini ayah sama ibu baik-baik saja, aku sama ayah sama ibu. Nah, tetapi ketika terjadinya suatu perceraian kan anak merasa kayak, oh kok ada yang kurang ini, kok ibu sama ayah kok kayak gini, kok aku merasa tidak disayangi. Nah, itu psikologis anak akan terganggu di situ. Anak akan merasa emosional gitu kan, mungkin tidak bisa mengatur emosinya. Tidak bisa mengontrol emosinya Ya, begitu. itu tidak mengatur emosi, tidak bisa memanajemenkan emosionalnya gitu kan. Jadi anak merasa dia akan salah di situ. Apalagi anak-anak yang di bawah umur 13 itu yang tidak ada penjelasan loh, kenapa ayah sama ibuku tidak harmonis lagi, itu kan. Dia akan merasa bersalah bahwasanya itu terjadi karena dia sendiri, mungkin karena dia nakal, mungkin karena dia melakukan sesuatu, akhirnya anak apa? Merasa dia terus bersalah. Jadi dia merasa dia penyebab orang tuanya bercerai gitu. Ya, bisa jadi. Soalnya kebanyakan anak, apalagi anak perempuan, anak perempuan yang mengandalkan suatu perasaan lebih dominannya. Ya, kalau perempuan lebih ke perasaan ya. Ya, Biasanya laki-laki benar. logis, logika. Benar. Nah, itu akan berdampak besar ya. Memang ada dampak positifnya, tapi lebih banyak Dampak positifnya ada. Tapi lebih banyak itu dampaknya negatif. gitu. Kira-kira kalau dampak positifnya itu apa contohnya, Mas? Oke. Kalau positifnya mungkin anak ketika dihadapi oleh perceraian, dia akan lebih mandiri. Iya betul sih. Ya, dia lebih mandiri sehingga dia bisa mengontrol, bisa belajar ya, bisa belajar mengontrol dirinya, bagaimana dia tanpa orang tuanya yang ataupun tetap bersama orang tuanya tetapi tidak harmonis. Nah, seperti itu kan. Jadi dia bisa lebih dewasa. Nah, itu dia. Anak akan lebih dewasa secara cepat gitu. Tapi Pada kayak masa. sebelum waktunya gitu, dewasa sebelum Iya. waktunya. Iya. Positifnya mandiri, tapi negatifnya lebih banyak. Lebih banyak. Anak merasa akan bersalah tadi. Kemudian kurang mampu lah untuk mengontrol emosinya. Mungkin lebih mudah marah, mudah menangis seperti itu. Kemudian juga anak ketika dihadapi perceraian antara orang tuanya, itu kan apalagi anak yang di bawah umur 13 tahun itu kan memerlukan sosok ayah dan sosok ibu di Jadi situ. masih butuh pendamping ya, Iya, buat lain. Maksudnya kayak benar. yang mendampingi, yang membimbing gitu. Iya. Terus tiba-tiba kehilangan peran itu mungkin ya betul sih berdampak besar. Ya, benar. Jadi kebanyakan kan anak itu ketika setelah perceraian itu di
Kalau anak di bawah umur itu biasanya kan akan diasuh sama ibunya terlebih dahulu. Biasanya seperti itu. Karena kenapa? Karena sosok peran ibu itu akan lebih dekat kepada anaknya pada umur yang di bawah 13. Nah, kalau untuk anak 13 ke atas itu bisa berpikir, dia terserah dia mau berpihak kemana gitu. Mau Bisa tinggal sama ngikut siapa. ke siapa gitu, Iya, bisa benar. dikasih pilihan. Nah, tapi untuk anak 13 ke bawah itu biasanya dia akan ke ibunya. Diasuh sama ibunya. Nah, ketika diasuh sama ibunya, ibunya kan eh, harus bisa menjadi sosok ayah di situ. Nah, kalau tidak mampu menjadi sosok ayah, yang harus tegas, harus bisa apa ya, membuat anaknya itu mental anaknya kuat gitu kan. Kan peran ayah di situ. Kalau nggak bisa, ya anak kekurangan sosok ayah di situ, peran ayah. Oke. Berarti contoh untuk dampak emosionalnya itu banyak ya, bukan emosional aja, bisa dari berbagai macam dampak juga. Dan ternyata Ya, ada dampak positifnya. Tapi memang positifnya nggak sebanyak negatifnya ya, gitu. sebanyak negatif. Mungkin untuk topik yang kedua nih Mas. Menurut Mas sendiri tuh tanda-tanda bahwa anak itu sedang terganggu mental health-nya itu apa aja sih? Oke. Ciri-ciri yang paling dasar deh. Oke. Kalau anak seorang anak itu terganggu mental health-nya itu, ini kan psikoanalisis biasanya itu dari Freud. Nah, itu ada dari salah satu tokoh psikologi itu meneliti tentang alam bawah sadar. Nah, alam bawah sadar psikoanalisis seseorang itu. Nah, dia yakini bahwasanya adanya ego, id sama an ego. Nah, itu ada tiga. Jadi seseorang itu pasti ada dimiliki dalam dirinya. Nah, ketika seseorang ada mental, anak terutama anak itu apa namanya terdampak mentalnya, biasanya umumnya anak yang tadi yang pertama tidak mampu mengontrol dirinya, Emosinya gitu. emosi tiba-tiba gitu kan. Atau kalau sekarang bisa dikatakan sedikit-sedikit ya, tapi memang ketika melihat seseorang itu kita tidak bisa mendiagnosisnya secara langsung ya. Iya kan juga nggak boleh self diagnose ya, Ya, biasanya. Zaman benar. sekarang sih banyak kan anak self diagnose baru ngerasa ini, apalagi FYP tuh relate ya. Iya. Terkadang kayak gitu kan termakan sama media-media sosial, apalagi anak-anak yang sudah dari kecil diberikan HP sama orang tuanya gitu Iya kan. sih. Nah, itu. Nah, biasanya itu umumnya yang kita bisa lihat dari mata misalnya itu anak akan tiba-tiba berubah moodnya secara spontan. Mungkin tadi tiba-tiba nangis, tetapi langsung tiba-tiba marah gitu kan. Entah Jadi itu banting-banting. Ya. lonjakan emosi gitu ya, Ya, tiba-tiba benar. berubah drastis bisa kayak gitu. Ya. Anak ADHD contohnya, ADHD itu nampak sekali. ADHD itu kan aktif, dia hyperaktif ya. Aktif tapi dia terlalu aktif. Mungkin dia mecahin barang ataupun hal-hal yang lain yang seharusnya itu harus dia kontrol gitu. ADHD ataupun OCD salah satunya. OCD gitu. Ya, OCD itu kan dia eh, contoh misalnya anak orang si OCD itu yang nampak itu mungkin dalam kebersihan dia merasa kotor terus sehingga dia cuci tangan, habis makan cuci tangan, kemudian megang ini cuci tangan, apa-apa cuci tangan, padahal dia udah bersih gitu. Jadi merasa hal-hal yang berlebihan seperti itu. Nah, itu nampak kan? Oh iya. Nampak. Nampak banget ketika seseorang itu terganggu, anak-anak terganggu mental health. Mungkin kalau yang dari kadang kan ada anak yang nggak sadar kalau dia sendirinya tuh terkena apa ya, maksudnya ada gangguannya gitu dari mereka, dan kadang juga orang-orang sekitar nggak sadar. Ya, Nah itu gimana ya caranya? Maksudnya kayak supaya kita lebih aware sama kayak gitu tuh. oke. Yang pertama itu pengetahuan yang pastinya. Harus tahu gimana seseorang itu mental health-nya terganggu, itu positif itu. Apa saja yang bisa menyebabkan mental health seseorang itu terganggu. Nah, itu harus diketahui. Itu umum sebenarnya. Itu materi umum sebenarnya. Hal-hal pengetahuan umum yang harus diketahui. Jadi ketika kita udah tahu berarti kita harus menghindari kan. Jangan sampai seseorang itu terganggu mental health-nya karena kita ataupun karena lingkungannya gitu. Karena kan dampaknya itu kan bisa jadi psikologisnya pasti terganggu kan. Nah, itu. Betul sih betul. Tapi misalnya gini, anak itu nggak sadar dirinya ada mental health itu. Oh iya. Biasanya apa ya, untuk orang-orang awam, contohnya kayak anak itu karena dia nggak tahu gitu. Iya.
Dia kan nggak boleh self diagnose, berarti harus pergi ke profesional. Ya, benar. Ketika dia merasa terganggu kesehariannya, ya, misalnya apa-apa yang dia kerjakan itu terganggu, merasa terganggu, jangan self diagnose gitu kan. Kebanyakan orang kan sekarang self Iya, diagnose benar. gitu, padahal aslinya nggak boleh kan. Ya, nah, ketika dia merasa terganggu aktivitas sehariannya, langsung saja datang ke profesional, psikiatri ataupun ke psikolog. Gitu kan. Kan ada banyak tuh biro-biro psikologi. Oh, iya. Nah, itu bisa datang aja, konsultasi gitu. Nanti bisa didiagnosis oleh seorang profesional tersebut, ahli tersebut, apakah dia ternyata ada gangguan atau tidak. Kadang kan tapi sekarang anak-anak sekarang lihat sedikit kok merasa aku nih apa ya tiba-tiba moodku berubah, apa aku bipolar ya? Itu Langsung kan banyak jauh itu. banget Ya, diagnosanya banyak. dari situ. Nanti aku takutnya kok aku merasa ingin merasa ingin hilang gitu kan. Apa aku mau bunuh diri nanti ya? Nah, itu kan. Ada gangguan ya dalam jiwaku ya. Nah, itu self diagnosis itu yang berbahaya. Jadi self diagnose itu juga hal yang harus dihindari dong. Ya benar, self diagnosis itu harus dihindari karena kenapa? Itu bisa mengganggu hubungan sosial. Ya, betul. Betul lah? Ya, Ya, betul. hubungan sosialnya akan terganggu ketika dia merasa dirinya ada Masalah tuh gangguannya masalah gitu. gangguan tadi, dia akan merasa menghindari sosialnya itu yang pertama. Nanti, kok aku terasa dihindari ya sama si teman-temanku ya, kok aku dipojokin gitu, kayak dirudung, tapi padahal nggak ada gitu kan, Dia merasa sendiri aja merasa berarti. sendiri aja gitu. Nanti aku diterimain nggak ya kalau aku seperti ini gitu, kok aku berubah mau tiba-tiba aku bipolar kayak gini, apakah teman-temanku akan merasa terganggu ya, aduh gimana ya, itu kan akhirnya hubungan sosialnya terganggu di situ. Makanya self diagnose itu harus dihindari. Ketika memang itu dia merasa ada gangguan dalam dirinya dan kesehariannya, aktivitas sehari-harinya itu terganggu, udah datang ke profesional. Lebih baik datang ke profesional ya, Ya, ketimbang benar. mendiagnos sendiri gitu. Benar. Mending dibantu sama yang ahli lah. Jadi kalau ciri-ciri dasarnya itu contohnya kayak tadi susah mengontrol emosi, mungkin sedih berlebih juga Ya, termasuk ya. sedihan berlian gitu. Mungkin itu ciri-ciri yang bisa kita maksudnya yang tampak gitu Ya, ya. nampak banget. Yang kayak tadi OCD dan ADHD gitu. Ya, Mungkin untuk topik selanjutnya nih Mas gitu. Benar nggak sih kalau laki-laki itu dan perempuan itu merespon perceraian dengan cara yang berbeda gitu? oh iya, baik. Dan kalau ada bedanya tuh apa di antara kedua kan kayak yang Iya, tadi iya. tuh cewek lebih pakai hati misalnya. Oh iya, Nah, gitu. ini orang tuanya atau anaknya? Anaknya, cara Oke. anaknya merespon. Ada sebuah penelitian, ada juga penelitian dari orang Indonesia itu tahun 2005. Siapa namanya? Woody, kalau nggak salah Woody. Tahun 2005, iya. Woody tahun 2005 itu meneliti apakah seorang anak perempuan dan laki-laki itu berbeda, enggak? Pandangannya ketika dihadapkan oleh masalah perceraian orang tuanya gitu. Dan ternyata dari hasil penelitian itu tidak ada bedanya gitu. Oh, nggak ada bedanya. Tapi ada penelitian-penelitian lain yang lebih banyak juga yang menyatakan bahwasanya ternyata terdapat perbedaan di situ. Nah, ada dua penelitian nih. Mungkin dapat disimpulkan dari banyaknya penelitian itu bahwasanya setiap orang itu berbeda-beda dalam menanggapi sebuah kasus perceraian. Mau itu perempuan, mau itu laki-laki. Nggak bisa kita samaratakan. Berarti ada yang berbeda di situ kan. Ya, kesimpulannya pasti ada yang berbeda. Dominan seorang laki-laki itu dia mengandalkan logika tadi. Terus perempuan mengandalkan perasaan. Dari hal itu kita bisa cerna bahwasanya ada perbedaan pandangan itu ketika dihadapi perceraian antara orang tuanya gitu. Yang perempuan itu kalau dari penelitian yang menyatakan bahwasanya terdapat perbedaan itu ternyata dia lebih emosional. Emosionalnya itu mungkin tidak bisa mengontrol sedih gitu. Terus tidak bisa mengontrol senangnya, tidak bisa mengontrol marahnya. Berarti Nah, emosinya ini ya naik turun gitu. ya tidak stabil. Oke. Lebih dominan anak-anak perempuan itu akan banyaknya sedih, merasa kesedihan. Itu. Can relate. Oke. Ya, oke. Itu anak perempuan. Nah, untuk anak laki-laki dia lebih emosional, lebih mengarah ke marah.
Oh, Oke. jadi emosi marah. Lebih Ya, ke- emosionalnya lebih marah ke marah. Jadi anak laki-laki itu dia dominannya dia yang pertama karena tidak merasa percaya gitu kan. Karena ada suatu perceraian tersebut, dia merasa tidak percaya untuk berhubungan dengan yang namanya pernikahan. Ah, Ya, itu kan. Sehingga dia akan lebih kasar, ya. bisa sampai ke tingkat abusif berarti. Bisa. Abusive dia bisa sampai tingkat seperti itu, anak laki-laki. Ketika memang itu tidak ada sosok yang mengontrol dirinya. Ya, mungkin dari sosok ayahnya atau ibunya yang bisa mampu untuk membatasi anaknya, memberi penjelasan kepada anaknya, bisa sampai tingkat ke seperti itu. Jadi ya mungkin lebih kasar dalam hal fisik, tiba-tiba marah gitu kan, emosionalnya tinggi itu kan, naik darah kata orang itu kan. Gitu. Mungkin bisa sampai lempar-lempar barang, bisa jadi. Gitu. Ketika memang anak seorang laki-laki itu dihadapi Dengan perceraian orang tuanya ya, dan tidak ada kejelasan seperti itu. Jadi memang dampaknya antara cewek sama cowok itu nggak ada yang signifikan ya. Ya, Mungkin tidak ada signifikan. berbeda tapi tergantung pribadi masing-masing. Terhadap pribadi masing-masing. Oke, kalau gitu. Walaupun perempuan mengandalkan perasaan, tetapi dia juga ada banyak perempuan yang mengandalkan logikanya juga, mengedepankannya gitu kan. Karena berarti memang tiap pribadi beda-beda walaupun sudah. pribadi. Oh iya, Benar. betul. Mungkin untuk yang selanjutnya nih Mas ya. Menurut Masnya sendiri tuh bagaimana sih peran keluarga dalam memulihkan rasa percaya diri Oke. atau trauma pada anak yang telah mengalami perceraian gitu? Nah, ini dia yang patut orang tua ataupun calon orang tua ketahui gitu kan. Anak itu tidak minta untuk dilahirkan. Ya, pasti Ya. ada yang ngerasa kayak gitu. Anak Banyak. itu tidak akan minta dilahirkan. Ketika kalian belum siap untuk mempunyai anak, ya udah jangan buat anak. Masuk akal. Oke? Hmm. Jadi kalau memang terlanjur udah terjadi kejadian perceraian seperti itu, nah gimana caranya kita memulihkan yang terjadi? Misalnya anaknya gangguan dalam emosionalnya terganggu gitu, peran-peran orang tuanya itu kurang di situ. Nah gimana caranya? Buat kesepakatan. Yang memang Kesepakatan. ya Gimana tuh? kesepakatan antar orang tua yang memang udah menetapkan bahwasanya dia nggak mau lagi untuk menjadi suami istri gitu, tetap melakukan perceraian. Kesepakatan gimana? Ya mungkin yang pertama anak akan, walaupun anaknya di bawah umur ya, tetap di ibunya gitu kan, tetap di ibunya mungkin ketika memang butuh asupan dari ibunya dan lain sebagainya macamnya. Tapi ketika memang dia anaknya bebas mau ke ayahnya, bebas nggak apa-apa, silakan. Ayahnya pun bebas untuk datang ke anaknya. Gitu. Jadi buat kesepakatan tidak ada yang menghalangi lah. Ya, Oke. Jadi tetap anak itu diprioritaskan. Jadi walaupun mereka udah nggak bareng nih, tapi kan ibarat kata kewajiban mereka sebagai orang tua tuh tetap ada Tetap gitu ada untuk di situ. memberikan guide untuk anak. Oke. Oke, jadi anak walaupun anak merasa ada yang berbeda, pasti akan memaklumi, ya, pasti akan memaklumi pada saatnya. Tapi ketika itu ada penjelasan, gitu. Jadi simpelnya anak tuh butuh penjelasan lah ya. Ya. Kadang kan ada orang tua yang bilang kamu masih kecil belum ngerti Iya, atau benar, apa gitu. benar. Jadi anak juga bingung apa yang sedang terjadi kan. Ya, makanya tadi yang aku bilang di awal, anak akan merasa bersalah kalau tidak ada penjelasan itu kan. Jadi menyalahkan dirinya Menyalahkan lah. dirinya sendiri gitu. Makanya orang tua itu harus bisa memprioritaskan anaknya. Ketika ada suatu hal masalah dalam keluarganya misalnya, gini-gini pertengkaran akhirnya mau cerai gitu. Ingat ada anak kalian yang udah punya anak misalnya. Iya. Anak yang harus diprioritaskan terlebih dahulu. Apakah mereka mampu untuk membimbing ataupun mengayomi anaknya, terus kemudian memberi arahan kepada anaknya agar lebih ke arah yang lebih baik ketika mereka melakukan perceraian gitu. Kalau memang udah mampu ya udah jangan bercerai. Jangan bercerai. Gimana caranya penyelesaian itu yang lebih baik untuk keluarga dan anaknya juga. Jadi kalau bisa diselesaikan dulu, jangan langsung asal pisah aja gitu. Ya gitu. Tapi memang kalau nggak bisa ya harus ada kesepakatan tadi. Harus ada peran ayah di situ untuk anaknya. Harus ada peran ibu di situ. Gimana caranya mereka buat kesepakatan seperti itu. Jadi supaya mental anak itu juga tidak terganggu mungkin Ya, ya karena benar. gitu. Tapi kan biasanya ada nih orang tua yang udah
pisah, terus anaknya terkena lah dari dampaknya itu. Biasanya lebih sering menyalahkan anaknya juga. Iya. Contoh dalam artian, biasanya banyak nih kan orang tua yang awam lah tentang masalah mental health itu. At least paling apa ya, paling basic lah disalahin. Ya kurang iman, atau Iya. gimana gitu. Padahal kan dampaknya dari orang tuanya sendiri gitu. Jadi kadang itu gimana? Kita harus mengedukasi orang tuanya kah? Karena kan banyak orang juga Ya. yang nggak tahu gitu. Ya benar. Jadi kan sekarang di Indonesia terutama itu ketika melakukan pernikahan itu wajib adanya kelas pranikah, Ah iya. ya kan? Nah, di kelas pranikah itu kita belajar gimana caranya parenting, gimana caranya persiapan ketika menuju ke pernikahan. Nah, itu harus tahu itu. Kalau ketika memang ada yang tidak paham situ, ya udah tanyakan gitu. Semasa belum menikah, melanjutkan pernikahannya. Nah, ketika sudah paham ya udah berarti apa-apa yang udah dipelajari sebelumnya, apa konsekuensinya, resikonya itu harus dipahami betul-betul gitu sebelum melakukan pernikahan. Takutnya kan ketika ketika dia sudah menikah, sudah punya anak, dia tidak bisa mengontrol emosionalnya. Kan yang di materi-materi yang dibahas itu, yang harus pengetahuan yang harus didapatkan sebelum menikah itu, yang pertama itu adalah gimana caranya memanajemenkan emosi. Ya, seorang ibu maupun ayah harus bisa itu emosionalnya kan, kapan dia marah, kapan dia sedih, apakah dia harus marah di depan anaknya, apakah dia harus sedih nangis di depan anaknya gitu, kan harus bisa mengontrol itu. Nah itu yang kedua itu ada spiritual. Nah spiritual mungkin dari segi agama, kalau di Islam itu kan banyak tuh dipelajari bahwasanya seorang orang tua itu gimana caranya sikapnya kepada anaknya, kemudian anak bagaimana sikap kepada orang tuanya, itu udah ada di dalam ajaran Islam kan. Nah itu harus tahu itu udah secara spiritualnya. Nah kalau memang tidak tahu, tidak paham tentang spiritualnya, patut dipertanyakan gitu kan. Betul, Ya berarti belum siap untuk melakukan pernikahan. pernikahan gitu. Lalu kalau ketika melakukan pernikahan berarti didasari apa? Ya udah berarti nafsu. Padahal pernikahan itu kan ibadah yang paling panjang ya. Iya benar. Kita tidak bisa meyakinkan bahwasanya pernikahan yang kita jalani itu bisa langgeng. Tapi bagaimana kita mengusahakan pernikahan yang kita jalani itu bisa sampai til jannah kata orang itu sampai sekarang Iya itu. betul. Dan diridhoi oleh Allah. Berarti ini juga tergantung orang tuanya juga ya gitu. Benar-benar. Kadang kan juga ada orang tua yang apa ya, bahwasannya contohnya nih gitu, pas sudah kelas pranikah udah dipelajari tapi nggak diterapkan. Ya benar, banyak banget. Karena kenapa? Karena memang di awal mereka didasari oleh nafsu. Nah di situ dia. Jadi jangan sampai nafsu menguasai dirinya. Pernikahan karena nafsu, karena ingin apa? Karena ingin ya mungkin hubungan suami istri gitu. Dan ingin pernikahan atas didasari selain dari ingin mencari teman hidup sampai jannah mungkin gitu. Mungkin di awal sebelum pernikahan didasari oleh hal-hal yang memang bukan seperti itu, yang bukan hal-hal yang mengarah ke positif. Jadi kalau dasarnya udah jelek nanti hasilnya juga bisa Iya, jelek. bisa jadi jelek juga. Betul, terus dampaknya malah ke anak ya, bukan ke mereka aja, dampaknya ke anak gitu. Soalnya kan di Indonesia sendiri mungkin tingkat perceraian lumayan tinggi ya. Tahun 2024 ini ada sekitar 463.000 kasus perceraian. Itu yang sudah terdata. Ya, yang belum terdata soalnya Belum yang baru talak gitu. Baru iya. talak terus kemudian udah cerai tapi belum secara secara negara. Seperti itu. Banyak. Mungkin yang baru-baru pisah-pisah rumah atau pisah-pisah Ya ranjang gitu benar, kan banyak. Itu tetap berdampak pada anak juga kan. Iya sih. Karena kan anak tinggal di rumah juga kan. Jadi tahulah kondisi rumah gimana. Jadi Walaupun berdampak pada Indonesia, anak. benar. Walaupun Indonesia itu bukan negara tingkat perceraian tertinggi di dunia, gitu. Itu sekitar 10,6 apa 10,3 ya, itu 10,3% kalau nggak salah di dunia untuk di Indonesia. Kalau kasus tertinggi perceraian itu kan ada di Korea. Korea ternyata. Ya, Korea Selatan. Kalau di Indonesia ini kasus perceraian tertinggi itu ada di Jawa Barat. Udah Jawa Barat. Ya, kalau yang kedua itu di Jawa Timur. Topik yang menarik sekali ya. Mungkin kita bisa lanjut yang ke selanjutnya nih Mas.
Ada nggak sarannya gitu buat para pendengar mungkin yang lagi mengalami kondisi serupa, atau bagaimana sarannya lah untuk anak-anak yang sedang mengalami hal serupa dari Ya. dampak perceraian orang tuanya begitu? Ya. Untuk pemberian saran, mungkin untuk anak yang masih di bawah umur, nah itu kita tidak bisa memberikan saran ke anaknya. Oh iya. Ya, tapi situ adalah kita bisa Peran memberikan orang tuanya kali ya? benar. Sarannya akan kita kasih ke orang tuanya. Gimana orang tua gitu harus paham betul bagaimana parenting kepada anaknya. Gitu. Tadi kan yang saya bilang, ya kalau bisa jangan cerai dulu. Diselesaikan dulu. Diselesaikan Siapa dulu. tahu bisa diselesaikan dulu Ya, ya. jangan sampai tiba-tiba langsung cerai kita, tapi tanpa memikirkan anaknya gitu. Egois berarti. Egois, benar. Nah, itu dia. Jadi orang tua, walaupun kalau ketika sudah melakukan perceraian, orang tua harus bisa memberikan peran kepada anaknya di situ. Gimana cara kesepakatan agar anak merasa terdapat peran seorang ayah itu, sosok ibu di situ walaupun sudah cerai. Sehingga ketika sudah masa waktunya, anak memahami, oh ternyata perceraian itu seperti ini. Nah, untuk anak, untuk anak yang sudah bisa berpikir logis, mungkin 13 tahun ke atas lah. Nah, itu teman-teman harus bisa gitu ya, mengandalkan dirinya sendiri di situ. Kita tidak bisa mengandalkan orang lain, sosok orang tua. Mungkin teman-teman yang sudah mengalami kasus perceraian gitu, oleh orang tuanya akan merasakan bahwasanya kehilangan sosok ayah di situ, merasakan kehilangan sosok ibu di situ. Tapi bagaimana teman-teman yang sudah berdampak broken home gitu kan, terdampak korban broken home itu bisa mengontrol dirinya, belajar untuk mandiri. Jangan sampai teman-teman itu mengandalkan orang lain ataupun menyalahkan orang tuanya, seperti itu. Jadi tetap diri sendiri harus bisa, walaupun kita keluarga broken home misalnya kan, tetapi kita tunjukkan bahwasanya kita tetap harmonis, tetap bisa melanjutkan pendidikan, tetap berprestasi juga. Jadi harus berdamai juga ya. Kadang biasanya ada yang nggak bisa berdamai Benar gitu. gitu. Dan tidak bisa menerima kenyataan biasanya. Ya benar. Jadi teman-teman buat di luaran sana, nasihat masnya bagus banget gitu ya. Jadi kita harus bisa membuktikan gitu bahwasannya kita yang broken home juga kita bisa harmonis, jatuhnya bisa benar. berprestasi, bisa tetap sekolah gitu. Wah, ini luar biasa sekali ya pembahasan kita pada pagi hari ini tuh. Saya pribadi juga banyak belajar nih Mas gitu. Iya. Kayak dan saya yakin pendengar kita juga tuh juga merasakan yang sama gitu. Mungkin sebelum kita akhiri ada kata-kata dari Masnya sendiri, mungkin pesan dan motivasi lah untuk kita semua nih. Iya. Mungkin bukan motivasi ya, tapi sebagai pengingat aja. Pengingat untuk kita gitu kan. Apalagi saya juga belum menikah nih kan. Oh iya, Ya, betul. saya juga belum menikah. Jadi untuk kita yang belum menikah, maka siapkanlah diri kita jauh-jauh hari sebelum menghadapi pernikahan. Jangan menyiapkan pernikahan itu ketika berapa bulan, hamin 3 bulan, itu nggak cukup. Menurut saya, teman-teman kita semua harus menyiapkan itu jauh-jauh hari gitu. Sebelum terpikir ketika kita mau menikah. Sama siapa kita menikah, ya itu kita harus pelajari gimana caranya kita parenting, gimana caranya agama dalam keluarga gitu kan. Sosok seorang istri gimana kepada suaminya, suami kepada istrinya gimana, watak seorang laki-laki itu gimana, watak seorang perempuan itu gimana, harus dipelajari betul-betul. Harus ada persiapan di situ. Kemudian dari segi finansial, ekonomi harus dipersiapkan juga. Apalagi seorang laki-laki yang merupakan kepala rumah tangga yang pemberi nafkah di situ. Harus dipersiapkan jauh-jauh hari itu. Nah, ketika sudah dipersiapkan, teman-teman sudah memiliki bekal yang banyak gitu. Teman-teman harus siap menghadapi kenyataan ketika sudah menikah. Ya, itu kalau segi mengingatkan. Nah, untuk teman-teman yang memang sudah menikah di luar sana, yang sudah menikah di luar sana dan memutuskan untuk mempunyai anak, ingat,
teman-teman harus bisa mengendalikan dirinya sendiri dalam segi apapun itu ketika sudah dihadapi oleh seorang anak. Anak tidak memutuskan untuk hadir di dunia ini, tapi yang memutuskan kan ya suami sama istri gitu kan, ibu sama ayah yang memutuskan anaknya ada hadir di situ. Anak tidak minta untuk lahir di rahim Anda gitu, tidak minta. Tapi gimana caranya anak yang keluar dari rahim Anda itu bisa kalian, bisa kita semua ciptakan dengan yang sebaik mungkin. Bisa kita bimbing, kita arahkan gimana sosok yang kita lahirkan itu menjadi sosok yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Wah, terima kasih banyak ya Mas Wahid atas nasihat dan pengingatnya untuk kita semua gitu. Mungkin untuk para pendengar, jika merasa topik ini tuh bermanfaat gitu, jangan lupa berbagi kepada teman-teman, keluarga yang membutuhkan, tetap semangat dan jaga kesehatan mental kita semua. Sebelumnya terima kasih banyak Mas Wahid sudah menghadiri podcast sederhana kita ini gitu. Sebelumnya kurang lebihnya kami mohon maaf banget ya gitu. Mungkin sekian dari podcast kami. Terima kasih yang telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.